memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, dan juga sosial serta budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Chen menjelaskan kedaulatan adalah harga mati bagi sebuah negara, sehingga upaya mempertahankan wilayah khususnya Blok Ambalat perlu dilakukan dengan tegas. Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam penguasaan wilayah Ambalat secara fisik dengan upaya pembangunan fasilitas navigasi dan peningkatan pengawasan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut. Anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Chen menjelaskan, kedaulatan adalah harga mati bagi sebuah negara, sehingga upaya mempertahankan wilayah, khususnya Blok Ambalat, perlu dilakukan dengan tegas. Untuk diketahui, Selat Ambalat adalah blok laut luas, mencakup 15.235 km persegi, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dan berada di areal perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Utara. Kedaulatan itu harga mati. Karena itu menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa kita. Untuk itu kita harus tetap tegas, wilayah kita harus kita pertahankan walaupun sejengkal pun akan dimasuki oleh siapapun ke wilayah kita. Kalau bisa dikerjasamakan seperti itu kan kita tidak tahu apakah mereka misalnya masing-masing punya misi yang berbeda-beda. Kita pastikan bahwa daerah Republik ini tidak ada yang menyusupi atau mengganggu daerah kita. Indonesia berpegang pada prinsip kedaulatan berdasarkan hukum internasional, Perjanjian Landas Kontinen 1969 dan Hukum Laut UNCLOS 1982, berhak menarik garis pangkal dari pulau terluar untuk menentukan batas maritim sebagai negara kepulauan. Terkait usulan mengelola bersama Blok Ambalat, dinilai berpotensi membuka celah bagi pihak asing dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan negara. Dari Bangka Belitung, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Sukamta menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong perdamaian dunia, yaitu penyelesaian konflik di Gaza, Ukraina, dan isu Laut Cina Selatan. Komisi 1 DPR RI mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan Jerman di berbagai bidang, pembangunan sejumlah industri yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan berupaya menciptakan perdamaian dunia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong perdamaian dunia, yakni penyelesaian konflik di Gaza, Ukraina, isu Laut Cina Selatan, serta peningkatan investasi Jerman di sektor industri dan pertahanan Indonesia. Pada intinya kami, Parlemen Indonesia dan Jerman punya concern yang sama, agar dunia ini menjadi lebih damai. Kita percaya dengan dialog di Gaza, bagaimana perang segera diakhiri dan nanti endingnya ada two-state solution. Ada dua negara yang sama-sama merdeka, yang diakui di dunia dan hidup berdampingan. Masing-masing delegasi ini bisa membawa pulang pesan yang ada, agar pesan perdamaian itu bisa diteruskan. Yang juga disinggung tadi adalah bagaimana soal investasi Jerman di Indonesia ini bisa meningkat. Banyak perbincangan soal bagaimana industri Jerman bisa berpartisipasi lebih luas. Lebih lanjut, delegasi Jerman menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi dan pengembangan industri pertahanan. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh diharapkan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama 8 dekade mengabdi, DPR RI senantiasa hadir untuk mengawasi tata kelola pemerintahan dan merumuskan berbagai kebijakan publik yang inklusif, sehingga dapat mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih, efisien, dan akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili keluarga besar Polri mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga semakin konsisten dalam menjalankan fungsi legislasi, serta terus menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyebut penguatan kelembagaan dinilai penting untuk memastikan kehadiran negara dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dalam rapat paripurna DPR RI keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 menyetujui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi undang-undang. Poin utama dalam revisi tersebut adalah penguatan kelembagaan, yakni dari Badan Penyelenggara Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyebut, penguatan kelembagaan dinilai penting untuk memastikan kehadiran negara dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang ketiga untuk soal haji dan umroh ini. Dan kita telah menyelesaikan revisi Undang-Undang ini. Pertama adalah penguatan kelembagaan yang asalnya dari Kementerian Agama menjadi badan. Nah, hari ini dari badan menjadi kementerian lagi, namanya Kementerian Haji dan Umroh. Penguatan kelembagaan ini menjadi sangat penting sehingga kita bisa melihat kehadiran negara dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan warga negara Indonesia yang melakukan ibadah haji dan umroh. Akan kita dorong menjadi profesional, transparan, dan juga akuntabel. Ini penting karena kita tidak ingin ada warga negara yang menjadi korban travel bodong, lalu pemberangkatan haji yang merugikan. Maman berharap dengan aturan baru ini, seluruh proses penyelenggaraan haji dan umroh diharapkan selalu terkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas menyoroti pertambangan emas ilegal membawa dampak kerusakan alam serta merubah morfologi sungai dan menyayangkan lambatnya aparat daerah dalam melakukan penertiban tambang ilegal. Penggunaan zat kimia dalam pertambangan emas ilegal membawa dampak kerusakan alam serta merubah morfologi sungai. Akibatnya, kualitas air untuk lahan pertanian menjadi rusak serta menimbulkan banjir. Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas menyoroti hal itu saat terjun ke daerah pemilihannya di Papua. Dirinya meninjau langsung situs penambangan emas ilegal di Sungai Wariori, Kampung Wasirawi, Kabupaten Manokwari. Yan Permenas menyayangkan lambatnya aparat daerah dalam melakukan penertiban tambang ilegal. Bahkan saya tadi coba tanya ke Pak Bupati, sudah pernah dirapatkan secara terbuka. Tapi sampai hari ini tidak ada langkah yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal yang masuk dengan menggunakan alat berat dan menggunakan bahan kimia. Gitu. Akhirnya kita bisa lihat air jadi hijau, kemudian sungai-sungai yang tadi jernih jadi kabur karena aktivitas pertambangan di atas kepala air. Kemudian alur sungai dirubah-rubah seenaknya berdasarkan kepentingan penambang. Bupati Manokwari Hermus Indo berharap pemerintah dapat menerbitkan izin atau regulasi pertambangan rakyat
yang mampu menambah penerimaan daerah sekaligus ramah lingkungan. Ini tentu menjadi hal yang serius yang kami berharap pemerintah bisa mengeluarkan izin atau regulasi yang bisa mengatur penambangan ini dengan baik sehingga ada penertiban dari pemerintah daerah dan kita bisa mengatur masyarakat kita untuk melakukan penambangan sesuai dengan potensi tapi juga kebutuhan, bahkan dari aspek lingkungan bisa dikendalikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Ferdian dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia membahas peluang kerjasama bilateral, khususnya di bidang perdagangan dan tenaga kerja. Untuk itu pemerintah diminta mempermudah proses sertifikasi sehingga tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dan diterima di Kanada. Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini membahas peluang kerjasama bilateral, khususnya di bidang perdagangan dan tenaga kerja. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa nilai transaksi bilateral Indonesia-Kanada saat ini mencapai 5 miliar dolar Amerika. Namun, angka itu terhitung masih kecil dibandingkan potensi yang ada. Salah satu tantangan dalam kerjasama tenaga kerja adalah pemenuhan standar compliance yang berlaku di Kanada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempermudah proses sertifikasi, sehingga tenaga kerja Indonesia seperti perawat maupun ahli las dapat bersaing dan diterima di Kanada. Pertama, dari pertemuan tadi kita mendengar apa yang disebut beliau compliance. Bahwa Indonesia dan sana itu 5 miliar dolar transaksi bilateralnya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa tingkatkan. Dari sisi peluang atau opportunity sesungguhnya sangat luas. Tapi ketika kita kirim perawat, ketika kirim ahli las, itu harus comply dengan standar mereka. Jadi ini yang nanti akan kita dorong kepada pemerintah supaya sertifikasi dipermudah. Hal-hal yang comply dengan negara maju harus kita percepat. Dan potensi hubungan kedua negara ini kalau 5 miliar dolar itu too small. Nah, kita akan dukung terus dan kita dorong terus sehingga ujung-ujungnya ada perluasan lapangan kerja. Utut Adianto optimis peningkatan kerjasama ekonomi serta penyesuaian standar tenaga kerja dengan Kanada dapat memperluas lapangan kerja. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara, namun hingga kini masih banyak daerah di tanah air yang kekurangan tenaga dokter spesialis. Ketidakseimbangan antara pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat di pelosok menjadi salah satu faktor permasalahan ini. Lantas bagaimana respon DPR RI terkait persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Dirgahayu DPR RI, semoga DPR tetap mendengar aspirasi dari semua konstituennya, selalu menjadi lembaga yang aspiratif, serta mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dirgahayu DPR RI ke-80 tahun, DPR RI bersama rakyat. Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Ngomong 12% di kuartal kedua di tahun ini. Apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih, Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen
hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pelayanan kesehatan yang belum merata di berbagai daerah menjadi sorotan DPR RI. DPR RI memahami persoalan ini dan terus mendorong solusi nyata. Salah satunya melalui program beasiswa dokter spesialis yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas kelangkaan tenaga medis di berbagai daerah. Lantas simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Ketersediaan tenaga dokter spesialis masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kesehatan, setiap tahun Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis. Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya rumah sakit, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang kekurangan tenaga dokter spesialis. Kesenjangan tersebut tidak hanya menjadi angka statistik semata, tapi juga berimbas langsung pada kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menargetkan dalam beberapa tahun ke depan, seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki jumlah dokter spesialis yang memadai. Harapannya, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam penanganan penyakit katastrofik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat oleh tenaga medis berkompeten. Persoalan tersebut juga mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Maluku Utara. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan program beasiswa dokter spesialis dalam rangka mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah termasuk Maluku Utara. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus berobat hingga ke Pulau Jawa. Komisi 9 menekankan sarana dan prasarana penunjang kesehatan penting, namun keberadaannya akan sia-sia jika tidak didukung dengan keberadaan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Nah, kalau kita lihat memang dari aspek pembangunan kesehatan masih perlu perhatian, utamanya kesiapan SDM dan prasarana. Nah, oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk memberikan prioritas dalam hal pemberian beasiswa tenaga-tenaga medis kita, dokter-dokter kita, utamanya untuk PPDS atau dokter spesialis. Karena itu yang dibutuhkan oleh Maluku Utara dan mungkin juga oleh provinsi-provinsi kawasan timur Indonesia yang lain. Kalau kita membangun fisik, itu lebih mudah. Tapi kalau ada fisiknya, ada rumah sakitnya, tidak ada SDM-nya, maka mubazir jadi fisik itu. Pemerataan tenaga dokter spesialis diharapkan menjadi kunci dalam mewujudkan layanan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara bisa mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Bagi para pecinta alam, hiking menjadi salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan dan membutuhkan waktu yang lebih singkat dari pendakian yang lain. Melalui hiking, pemirsa dapat memanjakan mata dengan berbagai keindahan dan memandang yang luar biasa, sembari melakukan lintas alam bersama dengan keluarga dan juga rekan. Dan hal ini bisa pemirsa dapatkan salah satunya di Gunung Papandayan. Lalu bagaimana pengalaman mendaki gunung ini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Apa yang berubah dari suara rakyat selama 80 tahun? Dulu, suara rakyat menggema dari ruangan ini. Diperdebatkan, dimusyawarahkan, diputuskan. Hari ini, suara itu tetap hidup. Lebih banyak suara, lebih besar tantangan. Tapi semangatnya tetap sama.
Disinilah mereka berbicara, menyuarakan suara setiap lapisan masyarakat. Anda kembali di TVR 09. Melakukan kegiatan hiking dengan suguhan lintas alam yang indah dan memanjakan mata membuat Gunung Papandayan menjadi gunung yang cocok dan favorit untuk dikunjungi. Tidak hanya keindahan yang disuguhkan, gunung ini juga memiliki pemandian air panas yang dapat dinikmati. Dan tentunya semakin membuat kegiatan hiking kali ini bisa menjadi lebih menyenangkan. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan kegiatan hiking di Gunung Papandayan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan ajak pemirsa untuk menikmati kegiatan alam yang sangat menyenangkan dengan kegiatan hiking ke Gunung Papandayan. Apa sih hiking itu? Hiking adalah pendakian yang berlangsung kurang dari 1 hari, yaitu antara 2 hingga 8 jam. Nah, Gunung Papandayan sangat cocok masuk untuk kegiatan hiking loh. Gunung Papandayan memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung, tepatnya di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebagai gunung berapi aktif tipe strato, Gunung Papandayan telah mengalami beberapa kali letusan. Gunung Papandayan terakhir meletus pada tahun 2002 silam. Hiking ke Gunung Papandayan bertujuan untuk menikmati keindahan dan keunikan alam. Pemirsa bisa melakukan kegiatan lintas alam, berkemah, fotografi, hingga mandi air panas yang mengandung belerang. Hiking ke Papandayan tidak terlalu susah. Pemirsa bisa berangkat hiking di pagi hari dan sudah sampai kembali lagi ke bawah di siang atau sore hari. Jadi, hiking ke gunung cantik ini bisa dilakukan bersama pasangan, keluarga, bahkan teman-teman kantor. Pemirsa akan disuguhi hamparan bebatuan yang berwarna-warni yang memanjakan mata, sehingga akan membuat pemirsa seakan-akan berada di planet lain. Maka tak heran jika Gunung Papandayan ini sering disebut sebagai planet Mars dari bumi. Kegiatan hiking ke Gunung Papandayan termasuk kegiatan mendaki gunung dengan tingkat kesulitan medium. Sangat cocok digunakan untuk pemirsa yang tidak terbiasa mendaki gunung yang tinggi-tinggi. Selain rute pendakian yang tidak terlalu susah, sejumlah fasilitas pun sudah disediakan oleh pengelola, mulai dari pedagang hingga sarana kebersihan. Sehingga hiking ke Gunung Papandayan sangat cocok untuk mengenalkan kegiatan mendaki bagi anak-anak. Kegiatan hiking bagi anak-anak ini sangat syarat dengan unsur edukasi loh. Hiking ke Papandayan mampu mengenalkan anak-anak untuk mencintai alam dan memotivasi anak agar tidak mudah menyerah dalam kehidupan mereka. Jika ingin berkemah, pemirsa bisa mendirikan tenda di Blok Pondok Saladah. Di sini terdapat areal padang rumput seluas 8 hektar dengan ketinggian 2.288 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini mengalir Sungai Cisaladah yang airnya mengalir sepanjang tahun. Lokasi ini sangat cocok untuk tempat berkemah. Di Pondok Saladah ini, pemirsa bisa melakukan berbagai aktivitas loh, seperti yang dilakukan oleh komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle ini. Kegiatan seperti yang dilakukan Komparle ini selain membuat pesertanya segar dan fresh dari kesibukan kerja sehari-hari, juga bisa mendekatkan antar rekan kerja. Tuh, lihat tuh, pimpinan dan pegawai bisa akrab banget gitu tuh. Dari Pondok Saladah, kita bisa berjalan ke Padang Edelweiss. Pemirsa bisa menikmati keindahan bunga yang hanya tumbuh di pucuk gunung nih. Tapi ingat ya pemirsa, meskipun terpesona dengan keindahan Edelweiss, jangan sekali-kali pemirsa memetik bunga abadi ini. Jika nekat memetik bunga dengan nama latin Anaphalis javanica ini, maka sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2, maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah loh. Nah, jadi pemirsa cukup berfoto saja ya, tangannya nggak boleh nakal petik-petik bunga ini.
Di Gunung Papandayan juga ada lokasi yang cukup menyeramkan loh. Hah? Apa tuh? Takut. Eits, bukan hantu-hantu nih. Jika pemirsa berjalan sedikit lebih jauh ke atas, pemirsa akan sampai di area hutan mati. Pemandangan yang sangat menakjubkan dengan hamparan pohon-pohon yang mati namun masih tegak berdiri. Lokasi hutan mati ini terbentuk akibat dari letusan Gunung Papandayan pada tahun 2002 silam. Nah, gimana nih pemirsa? Tertarik dong untuk hiking ke Gunung Papandayan? Dengan lokasi yang relatif dekat dari ibu kota, Gunung Papandayan bisa jadi bucket list pemirsa untuk jalan-jalan nih. Yuk hidup sehat dan bahagia dengan hiking ceria ke Gunung Papandayan. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Rabu 3 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Dan pukul 1 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Angga Dr. Ini dan cekernya Saya Ziaulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.